Dengan Omikron ini, maka yang lebih banyak itu gejalanya mirip gejala saluran pernafasan atas. Sebagian juga bisa diare. Tapi yang unik, ini beda dengan induknya. Ya, kalau kita kenal COVID itu khasnya kan anosmia, nggak bisa bau. Betul. Ya. Tapi di dalam Omikron justru hal ini nggak muncul, perbedaan rasa, tapi nggak bisa bau. Jadi jangan bilang, wah saya masih bisa bau kok, ini berarti ya cuma flu biasa. Oh, belum tentu. Halo kawan Merdeka, senang sekali kita berjumpa lagi di Glam Talk bersama dengan saya Ricky Giovanno yang akan siap untuk menemani Anda di Glam Talk kali ini. Dan sebelum kita beranjak lebih jauh untuk ngobrol terkait dengan topik hari ini, saya ingatkan ke kawan Merdeka untuk selalu nyalakan lonceng notifikasi Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Merdeka FM untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru di Merdeka FM. Kali ini kita bersama dengan seorang dokter. Ini kita akan membahas tentang Omikron bersama dengan Dr. Ina Wijayanti MH dari Kill COVID. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Gimana, sehat kabar dokter? Sehat, luar biasa. Luar biasa di tengah pandemi COVID seperti ini. Rupanya tugas dari tenaga kesehatan kayaknya double. Bukan hanya double, mungkin triple kali ya. Mulai siap-siap nih. Mulai siap-siap lagi. Tapi sebelumnya tadi saya perkenalkan dokter ini dari Kill COVID. Kill COVID ini apa dokter? Kill COVID itu adalah organisasi dari relawan yang dibentuk tahun lalu di Jakarta. Oke. Yang bertugas atau bergeraknya itu di dalam membantu pemerintah dalam mengatasi COVID-19 di Indonesia. Oke. Jadi yang sudah kita lakukan selama ini, tugas utama sebetulnya sebagai relawan itu adalah untuk mengedukasi masyarakat, sosialisasi aturan baru, sosialisasi PPKM, kemudian menginformasi masyarakat mengenai kondisi update COVID-19. Oke. Baik, tadi kita akan membahas tentang Omikron, dokter. Berbicara tentang Omikron, sepertinya satu kata ini trending semenjak akhir tahun lalu sampai di hari kita syuting hari ini. Omikron rasanya masih menjadi satu kata yang cukup trending. Bagaimana dokter penyebaran Omikron hingga saat ini? Ya, seperti kita ketahui bahwa Omikron itu masuk di Indonesia sekitar 16 Desember 2021. Ya, pada saat itu ditemukan pada seorang cleaning service di Wisma Atlet. Diperkirakan masuknya dari Nigeria. Kemudian dalam perkembangannya masuk di Surabaya sekitar 2 Januari. Dan sekarang posisinya kasusnya sudah mencapai 1.000 untuk COVID ya, penambahan kasus COVID 1.300 kalau nggak salah ya, sudah 1.362 per kemarin ya. Oke. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam 1 bulan yang tadinya pada saat Desember itu, pertengahan Desember itu penambahan kasus tuh hanya sekitar 130, 150 gitu ya. Dan meningkatnya nih sudah sampai 1.300, berarti sudah 10 kali lipat. Oke. Karena itu bagaimanapun juga kita semua harus mulai waspada dan benar-benar waspada gitu. Dan pemerintah juga sudah meningkatkan kewaspadaan dengan meningkatkan PPKM di Jakarta dari 1 menjadi 2 ya. Oke. Dokter, apakah dengan bertambahnya kasus Omikron yang berkali-kali lipat dengan waktu yang cukup singkat, ini apakah menandakan bahwa sebenarnya penyebaran Omikron ini sangat lebih berbahaya penyebarannya, lebih cepat daripada varian-varian sebelumnya, dok? Ya. Dibandingkan dengan varian yang awal, kalau kita melihat grafiknya, itu cukup landai. Meskipun semua orang kan bilang flatten the curve gitu ya. Delta kita nggak bisa flatten the curve, kita kalah cepat sama deltanya. Jadi peningkatannya lebih tinggi. Omikron lebih tinggi lagi. Jadi ini sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun di sana sini dibilang bahwa gejalanya lebih ringan kok dari yang delta gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu itu gejala lebih ringan disebabkan karena memang varian virusnya, mutannya ini
memang tidak seganas yang lalu, atau karena kita lebih siap, karena kita sebagian besar sudah tervaksinasi. Iya. Gitu. Tapi kalau berbicara mengenai generalnya dulu tentang Omikron, dokter, banyak orang yang mempertanyakan sebenarnya kalau Omikron ini siapa yang diserang, usia berapa yang diserang? Karena kalau dari varian Delta kemarin kan orang-orang dengan tingkat usia yang lanjut usia itu kan kayaknya semakin ketar-ketir waktu ada Delta. Nah, Omikron ini seperti apa karakteristiknya, dok? Kita belajar dari Amerika ya, karena ini kasus masih banyaknya di sana, belum sampai ke sini. Data dari CDC mengatakan bahwa jumlah kasus terbanyak itu pada usia 18 tahun sampai 49 tahun. Diikuti ranking keduanya usia 0 sampai 17 tahun. Baru usia lanjut. Nah, semua juga masih mempertanyakan apakah memang polanya begini atau karena usia lanjut itu sebagian besar juga sudah tervaksinasi. Gitu. Tetapi yang jelas memprihatinkan adalah angka hospitalisasi pada anak-anak umur 0 sampai 17 tahun itu meningkatnya luar biasa. Dengan menjadi perhatian khusus buat masyarakat dan para tenaga medis. Di tengah kondisi masyarakat dengan harapan bahwa pembelajaran tatap muka untuk anak-anak sekolah sudah mulai masuk, tapi dengan adanya Omikron ini ya mau tidak mau sebenarnya untuk kebijakan meliburkan sekolah di beberapa daerah itu sepertinya sudah tepat ya, dokter ya. Kalau menurut saya tergantung dari jumlah kasus yang ada di situ. Dan kita memang harus, yang pertama tentu saja kita harus menguatkan protokol kesehatan. Prokesnya harus benar-benar lebih diperhatikan dan lebih diketatkan. Kalau kita masih mau pembelajaran tatap muka ya. Karena memang sulitnya apa? Anak-anak nggak bisa kalau hanya belajar di rumah. Gitu loh. Dengan pelajaran di rumah, gurunya bisa mengajar, tapi sulit untuk mendidik. Gimana caranya di rumah diajarin? Bagaimana harus antri, bagaimana harus empati pada orang lain, pada temennya, bagaimana berkolaborasi, itu kan lebih sulit dibandingkan kalau dia hadir. Jadi ya memang harus mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Susah juga di tengah situasi yang seperti ini, pemerintah juga mungkin pusing sekarang ya. Dokter, varian Delta kemarin kalau kita mau flashback ke belakang, banyak kasus ya yang diserang kan paru-paru sepertinya begitu ya. Paru-paru. Nah, dengan Omikron ini sebenarnya indikasi kesehatan atau mungkin organ tubuh apa yang mungkin paling mudah terserang, dokter? Ya, kalau kita ngelihat dari gejala-gejala yang timbul dengan Omikron ini, maka yang lebih banyak itu gejalanya mirip gejala saluran pernafasan atas. Sebagian juga bisa diare. Tapi yang unik, ini beda dengan induknya. Kalau kita kena COVID itu khasnya kan anosmia, nggak bisa bau. Ya. Tapi di dalam Omikron justru hal ini nggak muncul. Gitu, jadi paling ada perbedaan rasa, tapi nggak bisa bau. Jadi jangan bilang, wah saya masih bisa bau kok, ini berarti ya cuma flu biasa. Belum tentu. Hati-hati. Iya. Maka dari itu kalau misalkan mungkin merasa badan tidak beres, mungkin segera tes aja kali ya, dokter ya. Setuju. Itu lebih tepat dan mungkin lebih bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga yang paling dekat, gitu, dokter ya. Dokter, kita kembali lagi ke beberapa waktu yang lalu bila membandingkan dengan Omikron yang sekarang. Beberapa waktu yang lalu ketika mungkin vaksin masih belum semasif hari ini, itu banyak istilahnya long COVID, dokter ya. Orang yang menyintas COVID dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, apakah Omikron ini juga berpotensi akan menjadi long COVID, dokter? Semua kasus COVID yang mulai dari sedang, berat, itu berpotensi untuk menjadi long COVID. Ya, jadi kalau terus gimana dong gitu supaya kita nggak menderita long COVID. Nah. Ya, saya bilang ya jangan kena COVID. Karena setiap kali kena COVID berarti berpotensi untuk
long COVID. Iya. Oke. Tapi ada hal lagi. Jadi begitu kita tahu kita positif, itu lakukan segera pengobatan secepat-cepatnya. Pengobatan, istirahat, menaikkan imunisasi, menaikkan imunitas maksudnya. Secepat-cepatnya. Oke. Sehingga gejala ringan ini tidak menjadi sedang ataupun berat, apalagi kalau jadi berat. Biasanya kalau hanya ringan-ringan itu nggak terjadi long COVID, jarang sekali terjadi long COVID. Iya. Dan apakah memang long COVID ini menyerang organ-organ tubuh yang bermasalah sebelumnya, dokter? COVID-nya sendiri sebetulnya memang memperberat komorbid. Oke. Mau nggak ada komorbid aja, tahu-tahu gula darahnya bisa meningkat. Betul. Nggak ada komorbid, tahu-tahu ada serangan jantung, kan gitu, atau stroke. Dengan adanya COVID, kemungkinan itu akan meningkat berlipat ya. Tetapi tidak semua penyakit dasar, misalnya kalau kita sakit malah, itu bukan COVID-nya yang bikin mahnya jadi lebih parah, tapi mungkin pengobatannya, karena ada kortikosteroidnya juga, kemudian juga dari stres kali ya. Mungkin ya. Stres kan kita tahu kalau betul. Stres bisa meningkatkan asam lambung dan membuat mahnya jadi lebih parah. Ini makanya untuk kawan merdeka yang mungkin kita semua sama-sama tahu ya, di tengah situasi yang sulit seperti ini mungkin ada pekerjaan yang harus terhenti dan lain sebagainya. Intinya kalau dari dokter Ina jangan stres ya dokter ya. Ya, mengelola stres ya. Mengelola stres betul. Stres pasti tapi dikelola dengan baik. Begitu ya. Oke dokter, kita akan bandingkan lagi dengan hal-hal yang sudah berlalu dokter dengan Omicron. Misalnya nih ada seorang penyintas COVID yang dulunya pernah kena COVID, apakah masih juga berpotensi terkena Omicron? Ya, seperti kita ketahui bahwa vaksinasi tidak bisa melindungi seseorang, belum ada satu vaksin pun yang bisa melindungi seseorang itu 100%. Oke. Ya, jadi kita masih punya kesempatan untuk kena. Apalagi si Omicron ini kan aneh. Si Nona Omicron ini sudah bukan Nona Corona lagi, dia lebih terkenal dari Corona. Gitu. Jadi si Nona Omicron ini suka menggelabui kita. Jadi kalau kita kenalnya dulu si Nona Corona ini kayak gadis desa yang masih lugu, tidak bermake up gitu, maka si Omicron ini tampilannya sudah seperti artis nih gitu. Sehingga antibodi kita seringkali susah mengenalinya. Itu yang dikatakan bahwa Omicron ini menurunkan efektivitas vaksin. Sebetulnya karena kita susah mengenalinya karena dia berubah gitu. Bermutasi berkali-kali juga. Kalau dulu Delta punya 7 mutasi, ini ada 32 spek yang mutasi. Jadi berapa kali lipat sudah gitu. Tapi berarti secara umum vaksin yang sudah kita terima itu sebenarnya sudah cukupkah untuk menangkal itu dokter? Kalau kita bilang cukup atau tidak itu banyak faktor. Antara lain, yang pertama seberapa tinggi kadar antibodi yang muncul. Kemudian imunitas juga berpengaruh ya, dari imunitas dari kita sendiri gitu. Jadi meskipun kita antibodinya tinggi, tapi kalau kita lagi terlalu capek, terlalu lelah ya, itu akan menurunkan imunitas kita. Sehingga ya otomatis akan terjadi penurunan lah. Jadi kalau seandainya kita terpapar dengan Omicron, ya vaksinasinya sendiri cukup mempunyai perlindungan. Tapi kan ada faktor-faktor lain. Kemudian kita juga melihat kadar vaksinasi. Seperti kita ketahui bahwa kadar vaksin itu mulai 3 bulan akan mulai menurun. Dan kalau 6 bulan dia akan cukup rendah. Itu sebabnya pemerintah bilang ayo kita booster semua. Yang sudah lewat dari 6 bulan vaksinasi, booster supaya kadarnya naik lagi dan memberi proteksi yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Baik. Jadi untuk kawan merdeka mungkin yang sudah mendapatkan jatah untuk vaksin booster ya mungkin segera saja. Jadi kita kalau misalkan berbicara mengenai vaksin booster, dok, banyak yang masih belum paham sebenarnya vaksin booster ini apa? Apakah sama dengan vaksin saya yang dulu? Kalau misalkan saya dulu kan dapatnya AstraZeneca, dokter. Apakah nanti di vaksin booster saya juga akan dapat vaksin yang sama atau tidak? Disebut booster itu merupakan vaksinasi yang diberikan setelah vaksinasi lengkap.
Oke. Jadi contohnya kita dulu terima Sinovac, saya Sinovac, Sinovac 1, 2 lengkap. Kalau Ricky terimanya AstraZeneca 1, 2 lengkap, gitu kan. Nah, booster ini dibelikan setelah vaksinasi yang lengkap. Ada 2 macam pendekatan. Yang pertama adalah homolog, artinya semua vaksin yang diberikan tuh jenisnya sama. Yang kedua heterolog, artinya vaksin yang diberikan ini mempunyai jenis yang berbeda dengan vaksinasi awal. Jadi kalau vaksinasi 1, 2 ya harus sama vaksinnya. Ya, tapi vaksin yang ketiga ini boleh berbeda. Maksudnya berbeda itu berbeda platform ya. Kalau platformnya sama ya kita bilang vaksinasinya sama. Misalnya Sinovac, Sinovac itu platformnya sama. Gitu. Nah, kita melihat dari penelitian bahwa pemberian vaksin yang berbeda ini menunjukkan angka peningkatan antibodi yang jauh lebih baik dibandingkan pemberian vaksin yang sama. Jadi kalau kita lihat Sinovac itu peningkatannya jadi sekitar 74%-an, sedangkan kalau begitu dia dikasih Pfizer itu bisa 93. 93, 98 gitu. Ya, berarti tidak ada masalah ya dokter ya kalau misalkan vaksinnya dulunya misalkan vaksin A, ketemu vaksin A, nanti berikutnya vaksin B gitu. Yang ketiga justru dianjurkan kalau sekarang dianjurkan heterolog. Jadi dianjurkan berbeda. Karena pemerintah juga bikin 3 macam booster. Yang pertama ini booster pertamanya Sinovac dengan setengah Pfizer. Yang kedua Sinovac setengah AstraZeneca dan AstraZeneca setengah Pfizer ya kalau nggak salah. Oke. Setengah Moderna. AstraZeneca setengah Moderna. Nah, itu dia tuh. Jadi nggak ada masalah dokter ya? Nggak ada masalah. Karena banyak pertanyaan yang berseliweran di tengah masyarakat dokter. Ini kalau misalkan beda ntar akan begini begitu. Sedangkan kabar-kabar itu kalau tidak diluruskan kan akan berbahaya juga. Betul, karena terus membuat orang duka. Gitu saya nggak booster. Padahal sudah waktunya. Sudah waktunya. Jadi langsung aja kalau untuk Anda yang punya tiket vaksin ketiga langsung saja. Nah, dokter, ini saya juga kepengen tahu karena banyak sekali orang-orang setelah vaksin itu mengecek RBD mereka. Sebenarnya RBD ini apa, dokter? Mungkin bisa dijelaskan. RBD itu adalah pengecekan pemeriksaan jadi kalau kita ngomong tes, ya tes itu ada 3 macam. Yang pertama itu tes terhadap gennya virus, jadi terhadap virusnya sendiri. Itu yang kita lakukan dengan PCR. Kemudian tes yang kedua itu terhadap kapsulnya virus, ya itu yang kita lakukan dengan tes antigen. Dan yang ketiga adalah responnya dari orang yang sudah terpapar atau belum terpapar. Apakah dia punya antibodi? Nah, SRBD ini adalah pemeriksaan terhadap antibodi yang muncul terhadap kapsulnya virus itu tadi. Gitu. Lalu untuk indikasi nilainya dok, apakah kalau misalkan kecil itu begini, kalau besar itu begini? Ya, sebetulnya memang semakin tinggi nilainya itu akan semakin protektif terhadap kita. Tapi kita bayangkan aja seperti ini. Jadi begitu seseorang terpapar dengan virus itu, maka yang dibentuk oleh tubuh itu bukan cuma satu macam antibodi. Jadi kita punya T-cell, punya sel-sel yang lain, kemudian juga bisa dibayangkan seperti gini. Ketika suatu negara itu mengalami ancaman, maka semua yang bergerak adalah TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, gitu ya, dan polisinya juga ikut bergerak, semua bergerak kan. Tetapi yang diperiksa oleh tes ini adalah Angkatan Lautnya aja. Gitu. Memang menggambarkan proteksi terhadap negara itu, menggambarkan, tetapi kan bukan satu-satunya. Gitu. Jadi kalau memang Angkatan Lautnya kuat, ya memang lebih protektif. Gitu. Tapi bukan berarti kalau misalnya Angkatan Lautnya kurang kuat, tidak ada proteksi yang lain. Gitu. Jadi kita sekarang juga masih terus mengikuti, karena ada juga beberapa orang yang
antibodinya tinggi, RBD-nya cukup sampai 900, suami saya waktu itu ya tertular juga gitu, kena Delta juga. Gitu. Jadi apa gitu. Iya. Tetapi ya tentu saja gejalanya nggak berat. Jadi cukup dengan istirahat 1 hari itu gejala udah berkurang semua. Cukup meringankan gejala itu? Sangat ringan. Oke, baik. Nah dokter, ini kalau misalkan nih hari ini dokter mau ada pesan-pesan nih untuk kawan Merdeka terkait dengan proteksi diri di tengah situasi sekarang Omikron yang terus melonjak, apa yang mau dokter sampaikan ke kawan Merdeka mungkin? Yang pertama kita harus pahami bahwa pencegahan selalu akan lebih baik daripada pengobatan. Baik dari sisi biaya, kemudian waktu, belum lagi stresnya, ya, kemudian juga kalau kita sakit itu kan tidak cuma kita yang terpengaruh, tapi juga seluruh keluarga juga akan terpengaruh. Ya, sehingga itu tetap kita harus lakukan prokes 5M, kemudian 3T tracing, testing dan treatment secepat-cepatnya. Ya, jangan merasa bahwa bukan deh, kayaknya bukan gitu. Mendingan enggak mau deh saya dites, jangan gitu. Ya, jadi kalau kita memang sudah bergejala, lakukan langsung tes. Lebih baik kita tes dan ternyata negatif, kita akan tenang. Daripada kita nggak mau tes, ternyata positif dan itu prosesnya berjalan terus. Gitu ya. Kemudian dari 5M, 3T, yang penting lagi adalah meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas dan vaksinasi. Oke, jadi mungkin itu bisa diperhatikan oleh kawan Merdeka, karena kalaupun sampai tertular, sekali lagi jangan takut untuk tes ya dokter ya, karena sekali lagi COVID bukan aib ya dokter, yang memang harus ditutup-tutupin. Kasihan keluarga di sekitar, apalagi untuk orang tua dan mungkin anak-anak juga begitu ya. Dokter, kalau misalkan kawan Merdeka ada yang mau berkonsultasi dengan dokter terkait dengan Omikron dan lain sebagainya, bisa kemana dokter? Bisa ke klinik Dermasen di Jalan Ngagel Madya 74. Oke, dengan Instagramnya? Kita ada di dermasen.klinik. Dermasens.klinik. Ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Dokter Ina. Nanti kita akan berbincang lagi untuk membahas tentang Omikron pada anak-anak di video selanjutnya Ibu ya. Terima kasih Dokter Ina, dan untuk kawan Merdeka ya, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan baik, dan sampai ketemu di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.